Oke, jumpa lagi bersama saya Covino dalam channel Go Tutorial. Kita akan membahas bersama-sama teman-teman pada kali ini tentang fisika kelas 11 tentang alat optik. Dan ini adalah bagian yang pertama, kita akan bahas tentang kacamata dan loop. Jangan di skip teman-teman untuk video ini supaya teman-teman bisa lebih memahami tentang materi ini dengan lebih baik. Oke, kita langsung pada konsepnya. Yang pertama saya bahas tentang cacat mata ya, teman-teman pasti sudah tahu tentang ini. Jadi cacat mata secara umum yang utama saja ada dua ya, walaupun yang lain banyak ya, tapi kita bahas untuk perhitungannya hanya dua. Hipermetropi atau kita kenal dengan rabun dekat, yaitu kalau tanpa kacamata dia akan memfokuskan bayangan itu di belakang retina ya, dan dia untuk bisa melihat normal lagi ya harus dibantu dengan lensa cembung. Sedangkan kalau miopi atau rabun jauh ya, ini dia akan memfokuskan bayangan kalau tanpa kacamata adalah di depan retina, dan dia harus ditolong dengan lensa cekung ya, ini di rabun dekat. Nah, di sini kita akan menghitung kekuatan lensa dari kacamata yang digunakan oleh orang yang mengalami cacat mata miopi maupun hipermetropi. Ya, rumusnya seperti ini saja. Kalau miopi atau rabun jauh, kekuatan kacamata kita rumuskan dengan min 1 per PR, di mana PR-nya adalah titik jauh atau punctum remotum, satuannya harus dalam meter. Sedangkan kalau rabun dekat atau hipermetropi, untuk menghitung kekuatan lensa kita hitung dengan 4 kali PP dikurangi 1 dibagi PP, di mana PP-nya adalah titik jauh ya, atau punctum proximum, dan ini juga harus dalam meter. Ini rumus singkat saja dan ini akan digunakan cukup banyak di soal-soal. Kita langsung ke soalnya teman-teman. Misalkan seperti ini, tentukan ukuran kacamata seseorang yang memiliki titik jauh 2 meter. Oke, kalau sudah titik jauh 2 meter berarti ini sudah PR ya, PR-nya 2 meter, berarti ini rabun jauh, artinya kita menghitung P-nya langsung min 1 per PR, ketemulah min 1 per 2, langsung satuannya dioptri. Jadi ukuran kacamatanya adalah min setengah. Oke, yang kedua ketika titik jauhnya 60 cm, kita harus ubah dulu dalam meter ya. Jadi ini 0,6 meter, atau kira-kira kalau kita buat pecahan 3 per 5 meter, sehingga P-nya adalah min 1 per 3 per 5, atau nanti ketemu min 5 per 3 dioptri. Gampang sekali ya teman-teman. Tapi kalau diketahui titik dekat, nah titik dekat adalah rabun dekat. Jadi ini PP-nya kita ubah ke 0,4 meter ya. Kita bisa gunakan rumus tadi, 4 kali PP dikurangi 1 dibagi PP. Di 4 dikalikan 0,4 dikurangi 1 dibagi 0,4. Ini akan ketemu 1,6 dikurangi 1 itu 0,6 dibagi 0,4 akan didapatkan 3 per 2 plus. Artinya kalau rabun dekat dia akan ditolong dengan kacamata plus, kalau rabun jauh ditolong dengan kacamata minus ya. Kalau soalnya dikembangkan seperti ini, dibalik ya, tentukan jarak terjauh yang dapat dilihat oleh orang tanpa kacamata jika ukuran kacamatanya adalah min 4 dan min 3 per 4. Jadi kalau jarak terjauh dan ini kacamatanya minus, berarti itu adalah rabun jauh ya. Kita langsung gunakan, ini adalah P-nya min 4, berarti kalau mencari PR tinggal dibalik ya, min 1 per P. Jadi min 1 per min 4 ketemu meter, atau adalah 1 per 4 meter, kira-kira 25 cm saja. Jadi kalau orang itu tanpa kacamata dia hanya bisa melihat paling jauh 25 cm. Sedangkan kalau yang di sini P-nya min 3 per 4, maka kita mencari PR-nya adalah min 1 per min 3 per 4, akan didapat 4 per 3 meter ya. Jadi kira-kira 400 per 3 cm, atau sekitar 133 1 per 3 cm. Oke, itu kalau orang rabun jauh. Kalau seperti ini, hitung jarak terdekat yang masih dapat dilihat oleh orang tanpa kacamata jika ukuran kacamatanya plus 1,5 dan plus 1. Kalau ukuran kacamata plus berarti dia rabun dekat ya. Rumusnya adalah P menjadi 4 kali PP dikurangi 1 per PP. Di sini kita punya P-nya adalah 1,5 atau 3 per 2. Ini 4 kali PP min 1 per PP. Kita bisa kali silang menjadi 8 kali PP min 2 sama dengan 3 kali PP, sehingga didapatlah 5 PP sama dengan 2. PP-nya didapat 2 per 5 meter atau sekitar 40 cm. Oke. Kalau berikutnya, kalau P-nya adalah 1 ya, jadi ini angka P ya, P-nya adalah 1 menjadi 4 kali PP dikurangi 1 per PP.
Di sini akan didapat 4 pp min 1 sama dengan pp, sehingga 3 pp sama dengan 1. Untung maksimumnya ketemu 1/3 meter ya, kira-kira 33/3 cm ya. Ini jawaban yang A dan ini jawaban yang B, seperti itu. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Tentukan batas penglihatan seorang kakek yang menggunakan kacamata berukuran +-2. Biasanya kalau orang tua ini dinamakan dengan cacat mata presbiopi, ya, artinya kacamatanya itu ada plus dan ada minusnya. Kita menghitung satu-satu. Jadi kalau untuk P-nya yang min 2, langsung kita akan menghitung titik jauh ya, min 1 per P, sehingga akan ketemu min 1 per min 2, ketemulah setengah meter atau 50 cm. Jadi jarak terjauhnya hanya bisa dilihat sampai 50 cm. Tapi kalau P-nya +2, kita akan gunakan rumus P sama dengan 4 pp min 1 dibagi pp. Kita masukkan 2 sama dengan 4 dikalikan pp dikurangi 1 dibagi pp, akan ketemu seperti ini. 2 pp sama dengan 1, pp-nya juga akan ketemu setengah meter atau sama aja dengan 50 cm. Artinya kalau orang yang punya ukuran kacamata +-2 ini tandanya agak kasihan teman-teman, karena kurang dari 50 cm dia juga tidak bisa jelas, lebih dari 50 cm juga tidak jelas. Jadi hanya pas di 50 cm dia bisa melihat pada jarak yang pas, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di perhitungan kaca pembesar atau kita sebut dengan loop ya. Oke, teman-teman tahu ini loop kaca pembesar gunanya pasti untuk membesarkan objek. Nah, makanya rumusnya adalah perbesaran saja. Jadi untuk loop kita hanya bicara pada rumus perbesaran saja, dan ini ada 3 konsep bahwa ketika loop digunakan, mata itu bisa tidak berakomodasi, bisa berakomodasi pada jarak tertentu atau jarak X, dan bisa berakomodasi maksimum. Nah, di sini kita mencari rumus perbesarannya, M ya, M atau multiple ya. Kalau tidak berakomodasi, rumusnya adalah titik dekat dibagi fokus. Kalau berakomodasi pada jarak X, pp per F ditambah pp per X. Kalau berakomodasi maksimum, itu ini tadi pp per F ditambah 1 ya, seperti itu. Kita langsung coba di soal ya. Seorang pengamat yang tidak dekat matanya 30 cm menggunakan loop berkekuatan 20 atau +20 dioptri. Hitung perbesaran loop jika mata berakomodasi maksimum. Saya tulis di sini dulu teman-teman. Kita punya titik dekat mata itu kita tulis PP ya. PP-nya 30 cm. Dan ini kita punya P 20 dioptri. Ini artinya kita kalau mencari fokus itu adalah 1/P ya, 1/20 meter, atau ini sama aja dengan 5 cm ya. Data ini akan kita nanti gunakan untuk perhitungan. Jadi kalau ditanya pada saat perbesaran maksimum, kita tinggal masukkan rumus pp per F plus 1, sehingga dapat 30 dibagi 5 ditambah 1, 6 plus 1, artinya akan diperbesar 7 kali ya, seperti itu. Tapi kalau mata tidak berakomodasi, maka rumusnya hanya pp dibagi F saja, sehingga 30 dibagi 5 menjadi 6 kali perbesarannya ya. Dan kalau dia berakomodasi pada jarak 20 cm, ini akan menjadi X nya tadi, sehingga M nya adalah pp dibagi F ditambah pp dibagi X, akan menjadi 30 dibagi 5 ditambah 30/20 ya. 30 dibagi 5 6 ditambah 1/2 akan mendapat 7,5 kali ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk perhitungan kacamata dan loop, simpel sekali, dan teman-teman bisa gunakan rumus-rumus ini untuk menerapkan di soal sekolah maupun dalam tes. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini teman-teman, supaya kami bisa terus jadi lebih baik. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.